Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari jurnal nasional terakreditasi. Nah, caranya yang pertama tentu kita buka browser dulu ya. Setelah kita buka browser, di sini bisa kita masukkan di sini jurnal Sinta. Nah, setelah kita klik jurnal Sinta di browser, maka akan tampilannya ada seperti ini. Nah, silakan saudara klik jurnal Sinta yang pertama ya, Sinta Science and Technology Index. Oke. Nah, Sinta ini maksudnya dia terakreditasi oleh Ristek BRIN ya. Bisa kita katakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia, seperti itu. Oke, nah ini ada Sinta 1 ya. Jika saudara ingin mencari jurnal Sinta 1, silakan klik Sinta 1. Nah, nanti saudara bisa scroll mana saja yang termasuk ke dalam Sinta 1 ya. Nah, kalau mau cari Sinta 2, cari Sinta 2 seperti itu. Nah, pada kali ini ya, karena ini berhubungan dengan bagaimana cara kita mencari problem-problem yang terdapat di dalam jurnal-jurnal nasional. Nah, maka kita cari dulu jurnalnya, kemudian nanti kita baca jurnalnya apa. Setelah kita baca jurnalnya apa, dan kita bisa selidiki apa saja yang terjadi permasalahan di dalamnya. Nah, misalnya saya ambil Sinta 2 misalnya ya. Saya coba cari jurnal yang pendidikan. Bisa pendidikan atau pendidikan kimia, karena kita pendidikan kimia ya. Nah, maka di sini saya scroll saja, kita cari ya. Kita cari di sini. Ini misalnya ada jurnal teknologi pendidikan misalnya. Boleh kalau kita mau pakai jurnal teknologi pendidikan. Ya. Ini misalnya saya ambil aja ini ya. Kita ambil satu, misalnya jurnal teknologi pendidikan. Setelah dapat di sini, kemudian ini boleh langsung ke websitenya ya. Atau kita bisa lihat ini juga boleh. Nih, ini kan ada nih. Nah, boleh. Nah, kita masuknya ke website aja dulu ya. Kita masuk ke website. Nah, setelah kita masuk ke websitenya, nah kita bisa cari di sini. Misalnya kita buat di sini tadi ada COVID ya, atau kimia boleh juga. Saya buat di sini chemistry misalnya. Nah, ini ada development of learning media based on autoplayer chemistry. Ini ada juga pengaruh modul pembelajaran dan kecerdasan interpersonal terhadap hasil belajar kimia di SMPN 90 Jakarta. Kemudian ada lagi studi tentang motivasi belajar siswa pada penggunaan media mobile game based learning dalam pembelajaran laju reaksi kimia. Ada pengaruh metode pembelajaran dan kemampuan generik sains terhadap hasil belajar perhitungan kimia. Nah, ini ada banyak. Nah, saudara yang berkaitan dengan pendidikan kimia bisa diklik. Kita ambil salah satunya saja ya. Kita ambil yang bahasa Indonesia aja saya contohkan. Boleh pakai bahasa Inggris ya. Saya misalnya contohkan, kita ambil misalnya ini. Ya, kita ambil ini. Salah satu jurnal. Nah, setelah ini kan ada abstrak. Nah, saudara ambil full papernya, klik PDF ini. Kita ambil, ya. Nanti kalau mau di-download, silakan saudara download. Downloadnya ya ini ada tanda download. Oke, ini ada tanda download. Nanti boleh kita download. Nih, nanti terdownload sendiri. Nah, saya baca dari sini saja ya. Nah, saudara boleh lihat di sini. Nah, bagaimana cara kita membuat nanti mengidentifikasi problematika pembelajaran kimia di sekolah berdasarkan jurnal nasional yang ada di Indonesia. Oke, bagaimana caranya? Ini bisa dilihat di pendahuluannya, bisa dilihat di latar belakang. Apa saja yang menjadi latar belakang si peneliti untuk melakukan riset ini? Tentu kan ada problem ya yang dia temukan. Nah, kita baca di sini. Di skimming saja bacanya ya. Kita bisa lihat di sini ya. Ini bisa dilihat nih. Di sini di sini kita bisa lihat ya, kesulitan yang dialami siswa dalam mempelajari nih. Ini ya saya tandai. Kesulitan yang dialami siswa dalam mempelajari materi perhitungan kimia disebabkan pada materi ini banyak menggunakan perhitungan secara sistematis dan siswa dituntut terampil dalam melakukan operasi hubungan kuantitatif yang diperlukan antara zat-zat yang terkait dalam reaksi kimia, serta siswa kesulitan melakukan konversi kuantitas zat yang terlibat. Nah, ini menjadi salah satu kesulitan belajar. Nah,
nanti saudara membuat ya analisis jurnalnya itu ya, nanti nanti saya buatkan tabelnya. Nah, jadi kita sudah mempelajari kemarin bahwa kesulitan belajar ataupun faktor yang mempengaruhi problematika pembelajaran itu diantaranya yaitu adalah faktor internal dan eksternal. Nah, kalau seperti ini kesulitan yang dialami siswa yaitu dalam mempelajari materi perhitungan kimia disebabkan pada materi ini banyak menggunakan perhitungan secara sistematis. Nah, berarti ini faktor eksternal. Kenapa? Ada faktor materi. Begitu ya. Nah, jadi itu salah satu faktornya. Ada faktor materi. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi ya. Di sini ini udah ketemu satu. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam pelajari materi perhitungan kimia tersebut berhubungan dengan salah satu komponen kemampuan generic science pada pembelajaran kimia, yaitu kemampuan menggunakan pola pikir matematis dan perhitungan-perhitungan. Nah, berarti di sini ya kita lihat ini hasil belajar siswa pada pembelajaran perhitungan kimia itu rendah. Ini kan berarti dari internalnya, dari siswanya sendiri. Ini dapat yang kedua, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, ya. Kita lihat lagi, di sini. Sepertinya ini yang menjadi, ini juga ya, ini juga nih. Kemampuan generic science pada kemampuan menggunakan pola pikir matematis dan perhitungan siswa. Berarti ini faktor internalnya. Jadi ada dua faktor, ada faktor eksternalnya yaitu berupa materinya yang kompleks ya, dimana di sini materinya banyak menggunakan perhitungan secara matematis. Kemudian ada faktor internal yaitu kemampuan menggunakan pola pikir matematis dan perhitungan-perhitungan yang dimiliki oleh siswa tadi serta hasil belajarnya yang rendah. Nah, jadi ada 3. Nah, saudara nanti boleh dicari lagi ya, saya cuma menjelaskan sedikit saja. Saudara cari lagi, baca terus sampai saudara temukan lagi kira-kira apa lagi permasalahannya, sehingga nanti guru itu dapat merancang penyelesaian dari masalah yang sudah dia identifikasi. Nah, sehingga istilahnya itu mereka membuat riset ini. Bisa dipahami kira-kira mahasiswa sekalian? Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Nanti untuk bentuk bagaimana tabel analisisnya dan seperti apa nanti saudara membuat laporan analisis jurnalnya itu akan saya berikan di BOBAF. Silakan nanti disimak ya di pertemuan materi berikutnya di BOBAF. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan. Dan jurnalnya nanti kumpulkan sebanyak-banyaknya, nanti akan ada saudara harus mencari beberapa jenis jurnal, apakah nanti sekitar 15 jurnal atau sampai 20 jurnal, sehingga saudara menemukan apa saja kesulitan-kesulitan belajar. Nah, kalau perlu ini kita carinya kesulitan pembelajarannya di masa COVID, ya. Nah, nanti kita tentukan temanya. Baik. Nah, ini di sini kita cek tadi ya. Kalau kita mau cek lagi, tadi karena kebetulan ada COVID-nya, kita cek di sini ada nggak COVID. Ini kita search, kita buat COVID. Jadi tidak harus kimia ya. Secara umum juga boleh. Oh, no result. Ya, COVID-19. Oke, oh ada ini. Nah, pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Nah, ini juga boleh. Kita kasih contoh satu lagi lah ya. Nah, kita lihat, kita buka PDF-nya. Oke, kita baca lagi di sini. Nah, kita baca ternyata apa saja. Nah, ada permasalahan apa saja di sini. Ya. Nah, sini ada guru dan pendidik sebagai elemen penting dalam pengajaran diharuskan melakukan migrasi besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pendidikan tatap muka tradisional ke pendidikan online jarak jauh. Nah, haruskan. Nah, sekarang kita baca, kita skimming aja ya. Oh, di sini review artikel dengan tujuan untuk memberikan tinjauan umum terkait pembelajaran online di masa COVID. Nah, jadi tidak hanya di latar belakang saja permasalahannya, ya. Nanti kita lihat di hasilnya dia memberikan apa. Oke. Kita skimming dulu ya. Kita skimming.
Kita lihat dulu. Oh, ini sepertinya karena ini hanya sebagai apa ya? Di sini hanya sepertinya ini tujuannya itu terkait pembelajaran pada masa COVID. Metode descriptive content study analysis dilakukan pada artikel internasional. Dia mengumpulkan artikel-artikel. Ini solusi salah satu solusinya ya. Kita tahu bahwa pembelajaran tatap muka itu tidak dapat dilakukan sehingga pembelajaran jarak jauh menjadi solusi, ini kan? Nah, ini kita lihat berbagai kebijakan pemerintah ini. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi tingkat penyebaran virus corona, ada social distancing, ada physical distancing, pemberlakuan PSBB. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Ya, permasalahannya yaitu karena adanya kebijakan sehingga mengubah bentuk proses pendidikan yang dilakukan seperti itu ya. Nah, ini adalah faktor eksternal yaitu kebijakan pemerintah seperti itu. Oke. Nanti saudara analisa lagi lebih lanjut ya. Demikian penjelasan dari saya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.